Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Negeri Padang, semoga selalu semangat dalam perkuliahan. Hari ini kita akan membahas tentang ekonomi dalam Islam. Jadi ekonomi Islam itu memiliki beberapa konsep. Yang pertama, konsepnya adalah tauhid, yaitu kita memiliki niat untuk beribadah. Ada nilai-nilai Islam di dalamnya. Ketika kita melakukan aktivitas maupun penggunaan harta, itu harus berdasarkan Al-Quran dan hadis, sehingga kita ketika tidak melanggar aturan-aturan syariat, itulah kita namanya memiliki konsep tauhid. Yang kedua, kita harus memiliki keseimbangan antara dunia dan akhirat. Artinya ya tidak boleh hanya memikirkan kepentingan dunia, tapi ternyata itu dampaknya tidak baik untuk akhirat. Jadi yang selanjutnya kita juga harus memiliki transaksi yang baik ya, yaitu kejujuran dan keadilan. Tentunya dua hal ini adalah poin penting ya. Ketika kita jujur, maka kita akan terhindar dari gharar dan maisir, yaitu sesuatu yang tidak jelas ataupun sesuatu yang mengandung perjudian, serta tentunya tidak memiliki unsur riba. Nah, selanjutnya kita harus menganggap harta itu merupakan amanah, sehingga kita kelola dengan sebaik-baiknya dan kemudian kita juga distribusikan kepada yang berhak. Kita mengeluarkan zakat, kita mengeluarkan sedekah, sehingga kita memiliki sosial atau muamalah yang sangat bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Baik, itu tadi konsepnya ya. Jadi ketika kita sudah memiliki konsep, maka selanjutnya kita miliki prinsip. Jadi seseorang tanpa prinsip itu maka dia akan goyah atau tidak istiqomah ya. Milikilah prinsip bahwa kita harus melakukan transaksi yang halal tadi, sehingga kita akan mengingat Allah sebagai satu-satunya tujuan kita untuk mencapai keridhaan Allah, itu harus melakukan transaksi yang halal. Selanjutnya, ketika kita sudah memiliki prinsip, maka kita juga harus memiliki etika dalam ekonomi Islam. Ekonomi itu adalah sesuatu yang sudah kita konsep tadi kan, berdasarkan Islam, sudah kita miliki prinsipnya. Nah, setelah itu baru kita jalankan etikanya, yaitu etikanya tentu kita harus menjadi sosok yang tanggung jawab ketika kita melakukan bisnis. Jadi ekonomi dalam Islam ini bukan hanya dalam bentuk perbankan saja ya, tapi bisa juga dalam bentuk aktivitas lainnya, perdagangan juga. Nah, jadi etikanya adalah tanggung jawab. Jadi ketika kita berjualan, kita harus bertanggung jawab. Misalnya kita deskripsikan apa yang kita jual dan kita tidak memiliki niat untuk menipu pembeli. Kita jujur dalam berdagang. Kita memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang diminta oleh pelanggan, bukan kita tutupi bahwa apa yang kita jual itu ternyata sesuatu yang tidak baik. Nah, kemudian tentunya kita menghindari riba, kita menghindari sesuatu yang memiliki ketidakjelasan atau memiliki sikap yang ternyata itu bagian dari perjudian. Jadi hampir mirip ya sebenarnya antara etika dengan konsep tadi. Tetapi etika ini adalah aplikasinya, implementasinya, bahwa konsep-konsep yang telah saya sebutkan tadi itu harus kita praktekkan dalam etika di ekonomi Islam ini. Dan selanjutnya yang terakhir, kita harus mengetahui isu-isu ekonomi Islam. Jadi banyak yang tidak mengenal ekonomi Islam karena memang sudah melakukan aktivitas dalam ekonomi konvensional ya selama ini, sehingga isu-isunya itu adalah yang pertama
kita tidak memiliki literasi yang banyak. Jadi kurangnya literasi tentang ekonomi Islam membuat kita akan mengatakan sama aja, nggak ada bedanya ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Padahal di dalam ekonomi Islam ini benar-benar kita itu akan mengetahui ya bahwa aturan-aturannya itu berdasarkan Islam. Nah, misalnya aja ini ketika kita melihat ada saham gitu ya yang dimasukkan ke dalam perbankan syariah, kita akan mengetahui bahwa di sana mereka memiliki dewan pengawas syariah yang membuat kita itu akan diteliti apakah transaksi atau bisnis yang kita miliki itu halal atau tidak. Nah, ketika tidak halal maka kita tidak dibolehkan untuk investasi di dalamnya. Nah, sementara kalau di konvensional ini tidak memiliki dewan pengawas syariah sehingga bisa sedikit bebas untuk bisnisnya. Nah, kemudian ada lagi aturan-aturan lainnya ya, misalnya dalam bentuk akad, yaitu kalau dalam syariah jual beli. Jadi artinya tidak memiliki peraturan yang sama dengan yang di konvensional, yaitu yang dihasilkan bukan bunga tetapi bagi hasil. Nah, ketika misalnya ada nasabah yang keuntungannya banyak, maka kalau bagi hasil ini kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak juga. Tapi ketika ada keuntungan yang sedikit, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang sedikit juga. Berbeda dengan bunga yang memang sudah ditentukan di awal ya, mau nasabah itu banyak atau sedikit, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang sama. Nah, jadi ada aturan-aturan yang memang sudah ditetapkan dari awal, tetapi dia bersifat kondisional sehingga kita sama-sama merasakan, kita sama-sama saling membantu untuk bisa sukses. Karena ketika teman kita sukses, kita juga akan merasakan manfaatnya, kita juga akan mendapatkan bagi hasilnya, seperti itu ya. Kemudian isu selanjutnya adalah kurangnya SDM ya, sumber daya manusia, kurangnya pengawasan, sehingga ketika kita melihat bahwa ada yang membawa label nama syariah tapi ternyata tidak menjalankan syariah. Nah, seperti misalnya ada bisnis perhotelan gitu ya, kalau dia menggunakan sistem syariah maka dia akan melihat apakah pengunjungnya itu benar-benar suami istri atau tidak, dilihat KTP-nya, dilihat kakaknya. Tapi ketika dia membawa nama hotel syariah tapi ternyata bebas apakah suami istri atau tidak dicek gitu ya, maka itu tidak melaksanakan transaksi syariah atau tidak memiliki aturan dalam ekonomi berdasarkan Islam. Jadi selanjutnya juga adanya ketimpangan sosial ya. Jadi apa-apa yang didistribusikan kepada umat Islam itu ternyata tidak semua rata, tidak adil dalam pemberian zakat, tidak adil dalam pemberian sedekah. Nah, itu sebenarnya bagian dari isu-isu ekonomi Islam bahwa seolah-olah Islam ini tidak adil ya, padahal ketika memang kita itu sudah berusaha, maka Islam itu sangat adil karena Islam itu mementingkan kemaslahatan umat. Islam itu mementingkan muamalah. Jadi kita harus berpartisipasi dalam ekonomi Islam. Ya, misalnya ketika kita memang hanya memiliki bank konvensional, nggak ada salahnya ketika kita juga membuka bank syariah. Itu bagian dari kita memajukan ekonomi Islam itu sendiri, yaitu kita memiliki tabungan, mungkin tabungan haji gitu ya, kita bisa distribusikan keuangan kita itu untuk menabung dalam jangka panjang. Misalnya kita mau umroh, kita mau haji, ya kita buka dalam bentuk bank syariah. Kalau memang aktivitas sehari-hari kita menggunakan bank konvensional, atau mungkin kita punya prinsip-prinsip lain lah, yang penting kita ada kontribusi di dalamnya. Jadi aktivitas yang kita lakukan itu bukan hanya dalam bentuk nilai-nilai Islam ketika kita bermuamalah saja ya, tetapi ketika kita juga melakukan aktivitas perbankan. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Semoga ketika mahasiswa saya ini
menjadi pengusaha kelak akan menjadi pengusaha yang menjalankan nilai-nilai Islam ketika nanti menjadi sosok yang memimpin ya suatu negeri, maka juga akan menjadi pemimpin yang adil dan bertindak, beraktivitas, serta melakukan penggunaan harta yang sebaik-baiknya, yang mementingkan dunia tetapi juga tidak lupa dengan akhirat, serta memiliki keseimbangan untuk bisa juga memperhatikan ya rakyat. Dan tentunya ketika kita sudah mampu seperti itu, maka kita akan menjadi sosok yang bermanfaat. Demikian, semoga dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan share. Semoga bermanfaat.